Nah, kita coba belajar mencari key untuk mendapatkan apa yang kita mau cari dengan dua fungsi misalkan. Dulu kan kita belajar VLOOKUP ya. Ketika Pak Kur kan menyampaikan tadi kalau yang VLOOKUP itu kurangnya terkait dengan urutan kolom. Yeah. Kalau ini saya coba pakai index match ya Bu. Jadi index match itu lebih fleksibel, sebenarnya sama aja ujungnya mendapatkan apa yang kita mau cari. Mungkin dicoba Bu, index. Terus array-nya array mau dicari. Ini ya. Regional bukan? Regional ya. Kalau itu pakai APBD aja tadi apa? Data tabel 2 tadi ya, bisa tabel 2 tadi ya. Ini berarti di blok kah? Enggak usah, tabel itu kan Ibu buat name variable tadi. Tabel tadi. Tabel 2. Terus row 6-nya? Row 6-nya apa yang mau dicari? Value-nya yang tadi di list value tadi. Misalkan Provinsi Sumatera Utara. Itu daerah mana gitu. Oh, tadi belum dipilih dulu, berarti diulangi ininya. Beberapa yang bisa saya share, mudah-mudahan manfaat buat Bapak sekalian. Yang saya sedikit agak dalami tekankan adalah terkait dengan data preparation ya. Jadi kita sebagai JF itu memang membutuhkan data sebagai bahan kita untuk analisis data yang memberikan supporting kepada pimpinan terkait dengan kebijakan yang akan diambil gitu ya. Nah, dari data yang ada di kita khususnya itu kan bermacam-macam tuh ya. Dan ini saya menyampaikan dari Pragmatic ya, ketika pelatihan dengan Pak Ono. Ini terkait dengan data preparation, terkait dengan kita sebagai JF dalam mengelola data itu mau tuh butuh yang namanya data processing. Sampaikan di sini, data processing adalah suatu proses atau langkah yang dilakukan untuk membuat data mentah menjadi data yang berkualitas sehingga layak menjadi sebuah informasi. Biasanya dalam pengambilan kebijakan yang bisa disebabkan bias dalam pengambilan kebijakan bisa disebabkan oleh salah dalam pengelolaan data mentah. Nah, maaf typo tadi. Nah, Bapak sekalian, dari piramida ini yang bawah itu kan data mentah semua tuh. Ada yang modelnya Excel, ada modelnya kertas, ada yang modelnya macam-macam. Nah, kita biasanya itu mendapat data yang mungkin kalau kita mendapatkan supporting data dari unit-unit yang bisa memberikan data dalam keadaan kondisi baik itu lebih enak sebenarnya. Cuman permasalahan kita adalah khususnya mohon maaf di kita di pusat atau di JPK lah khususnya, saya pribadi gitu ya, agak kesulitan dalam mendapatkan data-data yang lebih baik, mudah dan mudah untuk dikompilasi gitu. Dan kita banyak mengelola data ini bahkan menghabiskan waktu daripada kita menganalisis data gitu. Jadi kalau kita bayangkan di data ibu-ibu ya di DJPK sendiri sebagai data one source data teman-teman SIKD itu kita punya data APBD, kita punya data LRA sendiri, mungkin neraca juga mulai masuk, LO dan sebagainya ada, juga data-data yang terkait dengan data-data non keuangan daerah dan juga data TKDD. Kita bayangkan kalau misalkan kita dapat data tersebut dan dalam keadaan baik, namun kataannya kita juga perlu proses yang lebih banyak. Nah, kalau di DJPK sendiri kadang-kadang kita menggunakan server ya, menggunakan database, yaitu mungkin teman-teman yang biasa mengelola SQL, MySQL atau sejenisnya mungkin bisa ngambil langsung ke data sumber ya. Dan cuman itu nggak banyak juga kita dalam bisa mengelola data. Nah, salah satu aplikasi yang cukup menarik menurut saya dan cukup enak dikelola adalah pakai Excel gitu. Nah, Bapak sekalian, sebelumnya ini kita bisa melihat bahwa di JPK sendiri ada beberapa jenis data yang bisa kita
akses gitu ya, dari Simtrada dan portal data APBD. Dan itu saya kasihkan linknya. Kalau misalkan ibu-ibu, bapak sekalian membutuhkan data realisasi dan pagu TKDD, ibu bisa ke DJPK Kemendikbud Simtrada. Jadi nasional ada, jadi nasional, regional itu ada semua. Jadi kebutuhan ibu-ibu untuk bisa mengelola data, mendapatkan data TKDD bisa masuk ke Simtrada. Dan juga kita punya portal data APBD ya. Dan ini bisa diunduh juga gitu. Jadi di sini juga ada TKDD juga APBD, di sini juga data APBD juga ada. Nah, itu mungkin data-data yang bisa diakses oleh ibu-ibu sekalian, Bapak sekalian. Nah, terkait data preparation, tadi kan bentuknya aplikasi ya, dan kita juga di DJPK, ibu-ibu bisa mengakses data-data yang berbentuk Excel ya. Nah, di SCKD sendiri, di web DJPK itu ada data APBD, ringkasan, perbelanja, anggaran, dan realisasi. Itu sudah ada linknya yang saya kasih. Mungkin teman-teman bisa langsung akses ketika butuh data terkait dengan data tersebut, baik nasional maupun regional. Nah, sedikit saya mungkin masuk ke sini ya. Jadi data processing yang saya katakan tadi sebenarnya yang tujuan dari diskusi kita sekarang ini adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan Excel sebagai pengelolaan data untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih baik lagi. Nah, Bapak sekalian, sedikit mohon maaf tidak menggurui kawan-kawan semua, mungkin sekedar mengulang saja. Beberapa fungsi yang harus kita pahami secara umum adalah fungsi-fungsi yang terkait dengan di Excel ya, fungsi-fungsi. Saya asumsikan bahwa kalian sudah familiar dengan Excel gitu ya. Mudah-mudahan sudah familiar. Sedikit saya mengulang. Yang penting juga yang harus diperhatikan adalah 4 tadi ya, fungsi teks, fungsi pencarian, beberapa fungsi matematika, dan fungsi bantu gitu. Nah, Bapak sekalian, kalau misalkan sudah kita memahami fungsi-fungsi dasar ini, terus kita juga perlu kalau kita mengkompilasi data. Kalau kompilasi data itu berarti kan kita menggabungkan data-data series ya, data series. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak sekalian, Ibu sekalian, bahwa data series 2006, 2007, 2008, dan seterusnya itu yang penting kita perhatikan adalah ID Pemda, nama Pemda. Nah, yang lebih aman kita mengambil ID Pemda adalah Pemda terakhir di tahun, misalkan tahun sekarang tahun 2020 misalkan ya. Itu diambil sebagai base-nya. Karena kalau kita ambil tahun ke belakang, nanti ada Pemda-Pemda, daerah-daerah yang pemekaran atau ganti nama. Nah, ini untuk kompilasi ini akan bermasalah nanti. Misalkan Kabupaten Pasangkayu ya, Mamuju Utara itu berubah nama gitu ya. Nanti ketika kita lookup atau kita cari nggak ketemu nanti. Nah, itu maksud saya. Pertama yang kita jadikan kompilasi data, menggabungkan data ya, APBD itu atau TKDD atau DNKD, menyatukan nama dulu, menyamakan nama yang harus kita lakukan. Yang kedua itu samakan ID unik tadi dalam satu sheet ya. Kalau saya nanti yang saya share tadi ke bapak-bapak sekalian, saya mencoba membuat tiga data, mengambil data 2008, 9, dan 2020 tuh saya gabungkan dalam satu sheet gitu. Jadi ini tips saja supaya nanti ketika kita mengolah data itu kita mudah dalam membuat linknya gitu, memudahkan. Yang ketiga mungkin reformat data. Ya nanti saya akan sedikit sampaikan terkait dengan beberapa fungsi yang menarik untuk kita bisa pelajari bersama. Nah, Bapak sekalian, mungkin sudah dapat dari panitia terkait dengan nama maaf. Nah, ini saya sedikit ini kan sudah kami share beberapa fungsi-fungsi yang mungkin sudah tahu di penyelenggaraan saya, beberapa fungsi yang menurut saya ya, ini banyak dipakai gitu. Banyak dipakai dalam pengelolaan data, khususnya fungsi-fungsi teks dan fungsi cari dan fungsi-fungsi math. Yang mungkin ini fungsi-fungsi awal, nanti mungkin kalau terkait dengan analisis lebih dalam mungkin silakan saja gitu ya. Jadi mungkin ini beberapa fungsi yang ada di VXL. Nah, kalian
saya ingin sedikit demo terkait dengan ini sempat kemarin saya coba ngolah data sedikit ya. Interupsi. Jadi saya punya 3 data yang saya ambil dari web BJPK apa adanya nih. Mungkin kalau kawan-kawan sebelumnya menggunakan pivot table ya, itu mungkin bisa aja. Silakan, ini bagian dari apa namanya pengembangan fungsi yang ada di Excel. Kalau saya coba nanti saya ambil langsung dari ininya, saya pakai rumus saja gitu ya. Rumus tadi yang saya sampaikan tadi, ini ada yang di tayangan tadi, di tayangan sebelumnya. Nah, misalkan saya coba nih ya, saya coba mengagregasi data APBD senasional misalkan. Jadi ini saya coba 3 tahun. Ini mungkin bermanfaat bagi ibu-ibu atau bapak sekalian yang ingin menganalisis terkait dengan ekonomi regional ya. Ini mungkin bisa dipakai juga gitu, masalah regional. Nah, saya coba ya. Nah, saya sudah buat seperti ini. Misalkan saya ambil pemilu ya. Mungkin bisa dilihat rumus-rumusnya, itu yang saya ini kan nanti mungkin saya sedikit jelaskan. Saya akan demokan nanti di sesi selanjutnya. Nah, ini saya dapat data Similu tahun 2019, 20, 19, dan 18 dari struktur APBD-nya. Itu ya. Jadi ternyata itu kalau kita lihat, kita bisa lihat secara deskriptif ya bahwa Daper masih menjuarai lah ya di Aceh ini. Ini termasuk DBH juga di sini kelihatan tuh 89% gitu ya. Nah, ini kita bisa ganti-ganti sih. Nah, kita bisa ganti-ganti. Jadi kita bisa ngebaca nih informasi per daerah nasional gitu ya. Dan juga saya coba buat per provinsi gitu. Saya tinggal klik aja sih. Nah, provinsi ini berarti ketika Aceh berarti di posisi Aceh gitu ya. Terus kalau misalkan saya pindahkan dia ke Lahat gitu ya, dia masuk ke Sumatera Selatan. Kalau misalnya saya lepas begini, di Kabupaten Lahat. Nah gitu ya. Jadi ini agregasi seprovinsi Sumatera Selatan gitu ya. Nah ini pendapatannya, ini belanjanya, terus ini juga saya buat juga terkait dengan surplus defisit pembiayaan, bahwa memang ada silpa juga. Silpanya tahun 2018 cukup tinggi tuh di level Sumatera Selatan gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan dilihat-lihat dan di copy paste atau mungkin dicontoh logiknya silakan. Terus saya akan coba nanti mungkin gini ya, saya akan demo lagi terkait dengan sedikit terkait dengan sebentar. Nah ini kelihatan ya. Ini Bapak sekalian, saya coba buat latihan kecil-kecilan ya. Nanti saya akan coba saya demokan dulu nih. Saya punya data seperti ini. Ada ID provinsi, ada referensi, ada regional, ada pendapatan atau belanja surplus defisit. Nah, saya akan mencoba nanti. Belum terlihat, Pak Azhar. Siapa? Saya ulang lagi. Ini latihan Pemda. Terlihat, Pak? Nah. Mohon maaf. Lanjut. Terima kasih. Ini Bapak sekalian, sedikit latihan terkait dengan apa yang saya paparkan sebelumnya, terkait beberapa fungsi yang harus sama-sama mungkin sudah paham. Kita coba refresh lagi. Misalkan kita ingin membuat list menu ya. Kayak Aceh, kayak Sumatera Utara ini ya. Mungkin caranya, kalau misalkan caranya coba ya, nanti caranya kita siapkan dulu aja referensinya. Kalau saya biasa buat satu tab lagi terkait dengan referensi yang mau dicari gitu ya. Ini saya buat referensi, terus saya langsung ke data, terus ke data validation, terus saya pilih list. Setelah itu saya ambil source untuk list data yang dimaksud. Saya masuk ke referensi,
Saya ginikan saja. Nah, setelah ini ada, nah itu keluar ya. Nah, ini kan value yang keluar nanti ya. Value yang keluar nanti yang mungkin kita akan mau cari gitu. Nilainya atau mencari apa namanya? Value yang diinginkan gitu. Nah, misalkan sudah begini, mungkin kita ingin mencoba lagi terkait dengan fungsi yang namanya fungsi lookup ya. Mungkin Ibu Bapak sekalian sudah familiar dengan apa yang namanya fungsi lookup ya, vertical lookup. Mungkin sekarang yang lebih agak fleksibel kita menggunakan fungsi indeks ya, indeks yang menarik. Nah, indeks ini sebenarnya yang enaknya ini indeks ini nggak terkait dengan kolom ya. Nah, indeks ini misalkan kita mau cari indeks terkait dengan mana ini? Ini ya. Indeks ref regional nih ya. Kita cari ini. Cari sini. Nah, ini dia. Misalkan saya ingin cari regional Lampung itu di mana sih ya gitu ya. Oh, mohon maaf ya sebelumnya saya kurang turut. Ini yang penting juga Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan yang namanya name variable. Name variable ini kalau di biasa kita main Excel itu kan sering pakai area ya, kolom sekian, area sekian A1, A2. Ya mungkin ini cukup membantu. Misalkan saya gini kan nih. Ini kita belajar yang namanya name variable. Variable. Ini. Nah, kalau kita seperti ini aja, ini penting nih, ya, bisa dipahami. Kalau misalnya ini sangat membantu nih. Kalau kita tanpa name variable, kita biasanya pakai kolom A1, A2, A542 gitu ya. B1, B2 itu sangat krusial untuk salah. Nah, sekarang mungkin yang penting nih bisa kita belajar yang namanya data formatable. Terus kita pilih satu-satu boleh. Nih, misalkan kita buat ini. Nah, ini. Nah, ini yang namanya kita akan membuat name variable ya. Name variable itu nanti saya contohkan name variable itu apa. Nah, setelah ini kita buat masuk ke variable, ke formula. Nah, ini. Nah, ini udah dapat nih. Namanya misalkan apa ya? Saya namakan aja nih. Coba deh tes. Nah, ini kalau berhasil saya coba panggil nih. Coba ya. Tes. Nah, keluar kan? Nah, tes ini kalau saya ambil, saya tab, saya kasih space ini, kurung gini. Nah, itu kelihatan tuh fill-fill-nya. Ya, misalkan saya ingin cari sum effect-nya mungkin pendapatan ya. Berapa? Terus saya akan buat kriterianya, misalnya kriterianya itu di daerah Sumatera saja misalkan. Jadi saya ambil lagi tes tadi, saya buatkan begini, saya ambil regional kan, regional. Terus saya kasih Sumatera. Ini ya. Ini harusnya dapat nilainya. Ups. Oh. Apa nih? Salah. Harusnya PAD dulu. Pendapatan. Tes. Regional. Terus kita ambil Suma. Betul ya? Harusnya dapat. Apa ini?
Ups, apa kenapa nih? Sip deh. Ups, apa nih satu ini? VLOOKUP. Bentar. Oh, tadi mah Desiko. PAD. Pendapatan. Oh iya, saya salah. Maaf. Jangan grogi dong, Pak Azhar. Ya, sebentar Pak. Grogi nih Pak Azhar nih. Mohon maaf, ini saya agak ini. Bentar ya. Tes regional. Nah ini, mohon maaf tadi sum FS ya. Jadi Bapak sekalian, ini sangat bermanfaat terkait dengan kita tidak menggunakan yang namanya, biasanya kan kalau kita ini kan kita sering begini, misalkan pakai gini ya, gini nih, itu ya. Ini sangat tidak efisien menurut saya, gitu ya. Nah, ini satu poin mungkin underline buat Bapak sekalian, penyegaran terkait dengan name variable ya. Name variable itu dibuat ketika kita harus membuat tabel, membuat ini dulu seperti ini. Seperti ini. Setelah itu kita buat ID-nya. ID-nya ya. Nah, setelah ID-nya buat, kita harus masuk ke yang namanya ini, format tabel ini. Ini penting, kalau kita nggak ada, ini agak repot juga. Ini langkah pertama. Nah, langkah kedua, kita ke formula. Ke name variable. Nah, ini sudah ada nih, tabel ini. Ini sudah ada nih. Ini tes 3. Tes 3. Mau. Ke tabel 2. Ini juga gini, sama juga. Sum S. Tabel, nah ini keluar. Itu ya. Jadi itu pertama Bapak sekalian. Jadi name variable ini penting kalau kita ingin membuat rumus lebih simple. Lebih simple. Nah ini ya. Nah terus saya coba Bapak sekalian kita lihat bahwa misalkan kita ingin melihat regional dari ini ya. Regional dari berapa jumlah pendapatan dari masing-masing regional Sumatera misalkan ya. Kita ingin membuat per regional itu berapa sih? Kita agregasi gitu ya. Kita menggunakan misalkan pakai ini juga. Nah, ini saya buatkan seperti ini. Jadi sum if s, saya katakan tadi, fungsi yang cukup membantu. Terus saya sudah buat ini, saya sudah buat name variable saya. Name variable saya. Nah, ini. Ini name variable saya. Terus setelah itu saya masukkan rumusnya saja. Copy ya. Nah, ini contoh sederhana terkait dengan penggunaan fungsi-fungsi yang saya sampaikan tadi. Fungsi-fungsi ini. Kalau misalkan yang concat, exact, ini itu fungsi-fungsi teks yang sangat membantu ya. Dalam atau meet, write, segala macam. Ini juga bisa kita contohkan juga. Misalkan kita ingin ambil apa ya? Ini angka pertama plus ketiga. Ini penting kalau misalkan kita mengambil karakter ya, misalkan atau kita mengambil ini, kita ngambil si left, misalkan ini left lagi, text 1, 2, 3, 4. Itu ya. Jadi beberapa fungsi yang bisa kita
yang mungkin sudah kenal, kita bisa lihat fungsi-fungsi yang sering terjadi yang bisa kita pakai, yang sangat membantu menurut pribadi saya terkait dengan ini. Nah, Bapak sekalian silakan dilihat file yang diberikan, mungkin bisa dicontoh, mungkin bisa dicontek, silakan, free, bebas, bisa disebarkan ke teman-teman yang lain. Terus saya izin Bapak sekalian, saya ada bisa latihan sedikit nih. Nanti kita akan coba. Ini saya punya file, nanti saya akan kirim di grup. Tinggal mungkin Bapak sekalian belajar untuk latihan untuk membuat berapa pendapatan Sumatera, belanja, dan defisit dengan data yang ini. Ini saya share ya ke Bapak sekalian lewat ini. Tadi yang saya tangkap tugas dari Pak Azhar ini mengagregasikan ya, atau menjumlahkan per masing-masing regional. Nah, berapa total pendapatan Sumatera, Jawa, dan seterusnya. Begitupun belanja, surplus defisit. Tapi yang saya tangkap adalah kita harus ini dulu ya. Sebentar. Ini menghalangi nih. Nah, kita harus memformat tabelnya dulu ya, Pak Azhar ya. Betul Pak Azhar? Oh hilang Pak Azhar? KKI, Mas Azhar kemana? Di lampu jangan-jangan kayak di daerah Depok. Mohon maaf, putus jaringan terpental. Ya Pak, Mas Sekjen. Ya, mau dibantu ya. Ya Pak. Tadi Jadi langkah pertama Pak, katanya harus memformat table ya. Format Pak, ya. Jadi ini kan di blok dari A1 sampai dengan terakhir Pak. A1 sampai E, Kang Pur. Oke, ya saya blok. Saya blok dulu pakai ya. Pakai shift control kanan, kemudian shift control bawah. Bawah Pak. Ya. Terus setelah itu masuk ke ya conditional formatting, pilih apa aja silakan. Conditional formatting ya. Teman-teman maaf, sebelah kanan format table. Format table, maaf. Teman-teman yang langsung praktek ya di laptopnya kalau misalnya memang. Ya, Bapak sekalian bisa di laptopnya diikuti. Format table seperti yang paling kiri atas saja ya. Enggak, silakan. Nah, terus saya pencet oke ya. Oke ya. Oke. Nah, setelah itu coba kita isi yang Sumatera itu dengan fungsi sum if s. Sama dengan sum if s. Mohon maaf sebelum saya lupa. Yang kedua, mohon maaf Pak Kur, saya langkahnya ada yang missing. Langkah kedua formula, kita harus define name variable. Oke. Yang formula tadi Pak, di atas di tab formula ke atas ya. Nanti ada name manager. Ya. Nah itu ada namanya ya. Kita edit bisa edit Pak namanya, Kang Kur. Ya edit. Ya edit saja. Nah itu namanya terserah mau data atau apa silakan. QR ya? Janganlah yang relevan. Enggak data atau apa? Iya tegar biasanya. Satu, jangan pakai spasi, satu aja. Satu baris saja. Ya oke. Oke. Ya, terus dari yang pendapatan tadi kita ingin mengagregasi ya. Ya. Sama dengan sum if s. Sum if s ya. Itu itu kalau variabelnya banyak ya. Variabel banyak Kang. Maaf, variabel lebih banyak dari lebih dari satu dia. Pakai S ya. Ya pakai S Kang, tadi saya salah. Nah itu panggil name-nya. Tadi kan APBD apa tuh? Saya nggak kelihatan. Ya, APBD 1. Ya, APBD 1. Cara manggilnya gimana, Mas Azhar? Panggil aja, ketik aja, Kang. Ketik aja. Oh, ketik aja APBD. Oh, muncul ya? Muncul, Kang. Terus di tab.
Hebat Akan ya di-tab. muncul otomatis ya. Mohon maaf, saya terlalu buru-buru. Tab, Kang, ya. Terus dikasih tab ini loh. Apa kalau di sini kelihatan nggak ya? Itu kayak ini. Bisa nulis nggak di sini ya saya? Yang sebelah huruf P, Kang. Sebelah huruf P. Itu kan ada tab ya, ada tanda begini. Yang ini, yang Ya, bawah. ya. Ya Iya. itu, Kang. Nah, klik itu, klik itu. Manual toh. Iya, diklik. Itu diklik. Diketik, Kang. Balik, Kang. Balik. Saya nggak kelihatan nih. Nah, itu di tanda tadi. Nah, itu penting juga sih, itu di capture atau gimana tuh buat kelihatan kawan-kawan. Nah, itu pendapatan kan. Berarti kan kita ngambil pendapatan dulu nih. Oh iya. Pendapatan itu tutup lagi, Kang. Oke. Nah, terus koma. Itu harus manual ya, Mas Azhar, itunya. Iya, Kang, itu dipanggil name-nya. Jadi nggak perlu Oke. lagi, kita langsung ngeblok gitu. Memudahkan kita membaca ini data. Koma. Nah, itu kan sekarang kita ngambil ininya, kriterianya kan. Oke. Nah, berarti kriterianya regional. Nggak diketik lagi, Kang. Nanti APBD lagi aja. Ketik APBD lagi. Oh, ketik APBD lagi. APBD. Sama kayak tadi. Tab tadi. Apa tadi? Tanda itu. Ada kurung tadi sama. Nah, sekarang regional kan? Ya, regional. Betul ya, regional ya. Nah, tutup lagi. Tutup. Lagi. Nah, koma lagi. Nah, sekarang kita ambil ininya. Kalau Akang bisa pakai langsung ke H5 aja itu. Koma H5 tuh. Oh, koma H5 ya. Nah, ya otomatis nanti. Ini. Kurung. Ya, enter aja, harusnya bisa. Wah. Tinggal di copy aja. Coba, Kang. Copy aja ke bawah. Copy aja ya. Nah, untuk belanja nanti diganti aja yang pendapatan APBD belanja gitu. Sama rumusnya. Saya mau supaya menerap di otak saya mau memulai dari awal lagi. Enggak, mohon maaf saya kecepatan menerangkan. Jadi sum if pakai S. Ini yang membedakan tanpa S dan S. Kalau S variabelnya lebih dari satu ya. Kemudian kriteria sum range-nya yang mana, yang mau di sum yang mana gitu ya. Yang uangnya Kang. Ya. Uangnya dulu. Yang mana betul uangnya. Uangnya yang mana dulu? Belanja berarti. Ya itu. Ya. Terus yang mana? Yang belanja gitu kan. Sorry. Itu kayaknya belum. Yang mana? Yang belanja gitu ya. Terus kriteria ininya. Kriteria yang keduanya, syaratnya adalah adalah yang regional gitu ya. Terus untuk daerah mana, regional mana, Sumatera, ya. Kopi lagi. Kalau kali ini saya mau cara cepat aja, diganti langsung ya. Enggak. Ini diganti sama surplus defisit. Enter. Wah, mantep Mas Azhar. Wah, kira-kira dulu saya nggak tahu Mas apa? Azhar. Dulu saya kliknya satu-satu, ditambahin Sumatera ini, tambahin satu-satu. Semoga manfaat. Sederhana, yang mungkin lebih tahu. Nah, terus kemudian saya langkah selanjutnya, tadi pakai menu list ya, Mas Azhar. Buat apa tuh fungsinya? Ini pakai list menu ya, list menu nanti yang kita kan mau buat list menu ini ya. Berarti yang provinsi ini kita ambil aja Kang. Mungkin
tadi di data. Di data. Nanti itu ada ini. Ini ya. Data validation ya. Data validation. List, pilih menu list. Nulis ya. Ya. Source-nya nanti yang di prof itu ya. Source-nya pilih yang A1, A2 sampai A berapa? A34, 35. Source-nya Wah, mantap Mas Azhar. source-nya Kang. Source-nya dipilih dulu. Kan udah ini. Udah, oh maaf saya belum hang, maaf. Udah. Dapat ya? Udah dapat tuh. Nah, misalkan kita mau pakai apa ya? Pakai index match ya. Kita mau cari sebab Aceh itu daerah mana gitu ya. Berarti regional lagi kan? Regional lagi. Nah, berarti kita coba pakai rumusnya, rumus ini. Pakai index match, Kang. Oke. Jadi pertama indeks dulu. Ya. Terus setelah yang itu yang tadi kan udah kita pakai APBD dipanggil berarti kan ya? APD dipanggil. Setelah itu yang dicari regional. Yang mau dicari kan regional. Array regional. Ya. Setelah itu koma kan atau C koma, match, match. Ya, match. Kurung. Value yang mau dicari. Value-nya tadi kan yang di list tadi ya, Sumatera Utara yang tadi akan buat. Koma. Berarti value-nya ini ya? Ya, yang mau dicari. Yang mau dicarinya sebentar. Kita pendapatan gitu ya? Bukan, Kang. Yang kita kan jadi gini. Yang tadi kan kita pengen nyari si Sumatera ini. Kita ingin mencoba latihan ini ya, index match ya. Ya. Kita mau cari yang namanya si mana Aceh itu daerah mana. Kan berarti kan di regional nih, Kang. Bisa juga sih pakai ini, bisa juga. Coba kita pakai Sumatera dulu, Kang. Yang kita ingin cari Aceh itu daerah mana gitu. Nanti kita bisa juga pakai angka juga bisa. Aceh dulu ya, yang penting dapat dulu biar memudahkan dulu. Aceh dulu ya, diklik ya selnya ya. Akang sampai mana tadi? Saya belum lihat. Jadi APBD regional ya, match-nya yang value-nya, value yang tadi mau dicari yang tadi yang di list menu ya. A2, terus itu ini yang setelah itu cari yang ini sudah match ya. Yang ini, yang Aceh-nya, ID Prof-nya. Oke. Berarti APBD AD Prof ya, betul ya? Kontak dulu. Ya, betul. Referensi Prof-nya ya. Ya. 0 ya. Tutup. Ditutup, Kang. Ditutup ya. 0 eksak. Harusnya bisa. Apa yang kalah? Ada yang ketutup nggak? Ada yang nggak ketutup tuh. Biasanya ada yang ketutup. Di APBD ref-nya Prof tutup. Paling ujung tambahin tutupnya, Kang. Ada tutupnya yang nggak tutup biasanya. Saya nggak kelihatan dari sini. Nggak kelihatan. Match-nya belum ditutup kali. Oh, match-nya ketutup. Sorry. Nah, maaf. Ulang lagi coba. Saya copy ya yang benar rumusnya, biar nanti nggak salah. Setelah match, setelah Prof itu kan belum ditutup tuh match-nya. Setelah Prof tanda itu tutup. Iya benar. Setelah 0 tambah lagi tutupnya, Kang. Iya benar. Ya udah kelebihan. Nah.
Kayaknya bisa. Nanti Aceh coba ganti ke di mana, ke daerah Sulawesi misalkan. Nanti berubah ke Sulawesi nggak? Provinsinya rubah. Kalau ini jalan berarti sudah bisa. Misalnya ini kecil ya listnya. Lebarin ya memang list fill itu begitu sih ininya kelemahannya. Gimana cara ngelebarinnya? Kang? Geser G-nya ke Oh iya benar ya. Kasih makan aja Kang biar lebar. Makan biar gede ya. Maaf saya baru jarang pegang. Biasanya mah Adit aja minta tolong. Sombong atuh Ada yang salah tuh kayaknya. Bentar. Itu benar nggak ininya? 4 APBD regional indeksnya. regional dia dapat ini. Match-nya A2. Oh, A3 apa A2 tuh, Kang? A2 ya, benar ya? APBD provinsi. Oh, match-nya G2 bukan? match-nya G2, bukan A2. Mohon maaf, saya ya. Nah. Maluku. Oh, salah ini. Maksudnya kan gini, sebentar, sorry ya. Ini data source-nya. Benar kok itu. Source-nya bener nih. Benar, Kang. Itu kayak rumusnya aja. Nggak jalan kayaknya. Saya nggak kelihatan dari sini sih, mohon maaf. Mungkin teman-teman yang bisa ngelihat. Tuh. Ada yang salah itu sebenarnya. Oh, sebentar. Dia agak aneh ya, soalnya. Kalau tempat saya sih bisa ya. Saya nggak tahu kenapa. Pakai rumah saya sih bisa. Coba aja rumusnya di copy di chat coba Kang. Ya, copy ya. Nggak perlu pakai string kan ya? Enggak. Kopi di mana, Bang I? Saya pakai rumusnya ini sih. Nah, itu sudah di copy di chat Kangkur. Tapi ganti ininya aja sih. APBD-nya itu. Ya, itu saya ganti. Mohon maaf. Saya salah. Saya taruh di bawah dulu deh. Ini G ya. Ya. G3. Betul. Terus APBD-nya ganti ya. RF-nya ganti APBD ya. Oh, ini sama. Regional sama. Yang bawah juga ada tuh. Yang ya ini. Iya itu, Kang. Bismillah. Tapi kok dia nggak mau manggil otomatis? Itu Kang, kalau di titik koma. Oh, Akang tidak koma. Mohon maaf itu. Saya pakainya titik, Akang titik koma. Nah, itu Excel bedanya. Perhatian. setting regional Excel-nya itu di Azhar kayak USA deh. Apa adanya Kang Ai, apa adanya. Saya nggak bisa. Saya emang kalau selalu sering ke Amerika Kalau Ups. Kok bisa lah. G2 bukan, Kang? G2 itu Kang kali. G2 kali. G2. Bismillah. Sumatera. Kan di atas kan? Iya benar. Yang atas ya. Coba lihat jam ganti. DKI Jawa. Daerah saya. Ya, benar. Ya udah saya izin trip ya. Terima kasih, Pak Pur.
Apa bedanya nih ini dengan di atas? Kayaknya sama aja. Coba cek, saya juga nggak tahu bedanya apa. Oh, tuh itu setelah kurungnya itu tuh. ada tutup tuh, salah tuh nutupnya. Nih, nggak perlu tutup, langsung koma aja. Itu koma. Gak bisa. Setelah 0 kurung lagi setelah 0. Kurung 1 lagi setelah 0, Kang. Tutup 2. Itu 0 apa O sih? 0 ya? 0, ya 0. Kok Setelah 0? 0. Ya, udah tuh, bisa, alhamdulillah. Makasih Pak Pur, makan-makan. Jadi kita dulu, saya mau menyimpulkan ya. Enggak, Pak Pur. Jadi kalau kita sekarang milih ini nih di list ya di Jakarta. Jadi rumus ini, indeks ini pertama yang ditembak adalah ininya ya, referensinya ya. Ya, benar. Ini benar, referensi yang kita tuju. Benar. Nah, kemudian match nggak dengan pilihan kita yang G2. Betul. Nah, pilihan kita ini yang mana yang dipilih, yang di sini, yang di list tadi. Betul. Nah, array mana? Ya, array yang mana? Di Prof tadi rumahnya. Nah, itu. Di sini ya. Ya, betul. Kira-kira begitu. Oke. Kalau ini niatnya mau buat apa nih? Pasar. Oh, keluar lagi nih. Oh, maaf. Sebenarnya saya ingin menginformasikan terkait dengan ternyata kita mencari value ya, mencari nilai bahwa misalkan di Aceh atau di daerah mana value-nya apa yang dicari, di array mana kita dapat dengan mudah gitu. Biasanya kan Bapak Ibu yang sering mencari dengan pakai lookup, vertical lookup, itu lebih ribet gitu menurut saya. Dia harus dijijir dulu. Namun kalau misalkan index value ini sangat memudahkan kita untuk mencari value yang ada dalam list data kita gitu. Dengan lebih simple. Coba gini, Pak Azhar. Kan kalau ini kita pakai index match ya. Iya. Coba yang pakai VLOOKUP nih. Enggak. VLOOKUP. Nilainya. Mana yang di ini ya, gitu ya. Koma. Mana kemudian array-nya anggap ini ya. 2 berarti ya. Kemudian mana tadi Pak Azhar? Tuh, 0,2. Oh ya, 0,2. Yang kedua ya. Koma false. Oh ya, koma false. Nah, dengan cara ini sebetulnya sama. Tapi apa yang membeda keunggulan menggunakan indeks dibandingkan menggunakan VLOOKUP apa Azhar? Oke, kalau yang membedakannya, kalau kita mau pakai VLOOKUP, ID profnya sama regional harus sejajar dan berurutan. Misalkan dibalik tuh, regionalnya di kiri, ID prof di kanan tuh susah, nggak bisa. Harus dipindahin dulu. Iya. Kalau dia ID match itu, dia bebas mau ambil apa aja. Dia lebih fleksibel terkait dengan urutan kolom. Kalau VLOOKUP itu lebih familiar, cuman dia harus terurut itu. ID prof, terus regional harus nurut kiri dan kanan. Kalau misalkan regionalnya pertama, nggak ketemu. Coba aja. Coba ya. Dikat. Nggak usah dikat sih, tambahin aja. Ya, terserah. Kalau dia pakai false. Kalau yang VLOOKUP, dia NA langsung ya, karena dibalik ya. Tapi kalau yang indeks, dia tetap bisa baca rumusnya ya. Iya, begitu. Wah, ini pengetahuan baru buat saya, Pak Azhar. Bagus, mantap.
Iya. Tadi nyoba kok nggak muncul ya. Nah, harus praktek di layar. Aduh. Coba share screen, Bu Devi. Malu saya. Lah, saya aja juga nggak bisa, nggak apa-apa. Cek aja. Masih 0 kalau masalah Excel mah ya. Ini dari awal berarti diulangi. Ini tadi udah apa namanya, itu udah mau diblok, terus apa ya tadi? Tunggu Mas Azhar di Pandu. Di Pandu mungkin Pak. Ke formula tadi betul, Mbak Devi. Iya, formula tabel kan udah ya. Oh, udah dikasih nama apa? Latihan 1. Oke. Oke, latihan 1 sudah. Sebentar kok ini. Latihan 1. Terus ini sum if S pakai S ya. Kok nggak mau? Harus 2 kali dikliknya, Bu Devi. Ya. Oh gitu. Oh, di tab, Bu. Jadi if di tab itu dia langsung kasih tanda buka kurung. Nah, ini latihan Devi. Ya. Terus, nah ini kan nggak muncul nih. Kan? Muncul itu? Muncul? Ya. Oh, harus 2 kali. Di tab aja Bu Dev, di tab, dikasih tab. Oh, terus titik koma. Itu sudah ada ininya belum? Apanya? Variabelnya belum itu? Berarti ada tahap yang belum dilakukan, Pak. Berarti kan ada kan sum if S itu kan menilai mau dicari. Ya. Dan itu berarti kan pendapatan, belanja atau surplus. Itu kayaknya saya belum kelihatan sih. Udah ada belum itu ya? Itu dikasih ada kurung tadi. Kurung yang siku ya. Istilahnya ya ini ya. Siku. Sebelum titik koma. Sebelum titik koma. Sebelum titik koma. Siku, terus Ya. Nah ini nggak muncul kayak Kangkur tadi kan muncul kayak ada pendapatan, belanja, surplus, defisit. Jadi itu praktek ini kok nggak muncul. Sebelah mananya yang salah gitu? Mungkin diulang lagi, kayaknya ada yang salah tuh. Apa namanya? Ketika buat ini ya, buat apa? Penamaan tabelnya. Penamaan tabelnya kayaknya. Coba lagi deh. Di blok dulu ya. Terus di home. Ini kan format tabel. Format tabel ya. Ganti aja yang lain. Warna yang lain aja Pak, Bu. Oh. Biar takutnya ini. Ya. Terus? Ya, terus Ibu coba ke formula. Ini ketutup. Nah, kok muncul ada ininya ya? Diantar aja. Gimana sih? Sebentar. Ini ketutup tulisan dari Zoom ini loh. Oh iya, pindahin aja ke bawah. Saya juga tadi kayak gitu. Nah, makanya bingung. Nah, formula. Terus setelah di home, format tabel, ke formula, terus kemana Pak Azhar? Ke name variable kok nggak kelihatan tuh ya, nggak muncul ya? Nah, makanya Itu kan masih di kursor, masih di itu kali. Masih di blok mungkin. Skip dulu, Bu. Nah. Name ini kan, the file name. Kiri, name manager, Bu. Yang besar itu. Nah, itu. Lihat dulu coba. Ini tadi sudah ada latihan. Itu kayaknya nggak salah itu. Itu di table 2 aja ganti table 2 coba. Ganti nama aja apa gitu. Kan nggak kelihatan kan ada yang itu kan nggak kelihatan tuh. Nah. Oh bukan itu Bu Devi. Bukan itu Bu. Ibu ada yang pertama itu salah masalah. Bukan salah, ada yang itu nggak isi tuh. Oh yang benar tuh di bawah itu Bu. Nah itu yang bawah ini yang agak itu benar tuh. Terus kalau mau ganti nama edit aja, mau ganti nama apa? Oh yang mungkin data gitu. Ya tabel 2 oke. Nah, terus sudah close.
Udah close. Nah, terus Coba lagi, Bu. Diulang lagi, Bu Devi. dan Oke, Ya. sampai VS lagi. Tap aja di tab. nah, terus ini sudah muncul Tab. kurung. Tabel 2 ya. Tadi apa tuh? Nah, tabel Ketik aja 2. tabel. Nah, Tap lagi. nah, Tap terus aja. Nah, titik koma, bukan apa? Kurung siku. kurung siku. Komanya nggak usah tadi. Oh, gitu. Nah, itu dia. Terus pendapatan. Oke. Tutup kurung, jangan lupa. Kurung siku. Oh, tutup kurung siku dulu. Oke. Nah, koma ya. Nah, Koma apa titik koma? Kalau Kangkur terserah. Itu kan Ibu apa saya nggak tahu. Nggak, mengikuti itu Mbak Devi itu di Mbak sana titik Devinya, koma. ya Bu Devi titik koma ya. Oh, iya, titik koma. Ikutin itu aja. Nah. Titik koma, terus tadi Regional kan? APB berarti tabel 2 lagi. tabel Berarti 2. kan kita mengambil regionalnya. Nah. Tab. Buka siku. Kurung siku. Oh, mengikuti rumus yang ada di ini ya, J, Bu. Betul. di dalamnya Oke, terus sekarang regional. regional J. Nah, Tutup kurung, tutup kurung, koma. koma, titik koma ini mah. Iya, J. Titik Nah, koma. terus Nah, itu diarahkan ke ininya. Kan ada Sumatera ya. Itu tinggal diarahin Sumatera. oh ini. Ke H5. Nah, terus tutup. kurung tutup. Tadi Iya. kayak ada angka. Oh, itu yang kedua. Bismillah. Oh iya, sip. Copy aja. Ya. Ih, Iya. Kira-kira begitu, Bu. Sederhana. Ya, sebentar. Sum if. yang ini jangan dikasih tahu, yang ini jangan dikasih tahu. Jangan dikasih. Tabel 2. Terus siku, tadi sikunya di mana ya? Siku, Sebelah P. belanja. Siku lagi. Tutup ya. Titik koma. Titik koma, tabel 2. Nah, kriterianya. Terus apa? Tadi habis belanja regional, tutup, titik koma, Sumatera. Langsung. Senang. Ini teh surplus. Iya. Ini. Ya. Ya, betul. Langsung. Oh, 0. Salah. Ini harusnya Iya. Ya, betul. Terus ini tadi untuk yang indeks tadi gimana, Kang? Kita belajar, mohon maaf, kita coba buat list menu, misalkan dinamis ya, kita membuat data dinamis. Caranya kita ke data, terus ada yang di sini nih ya, data validation ya, kalau di sini ya. Kalau ini data validation nih di sini. Yang mana? Yang kanan, Bu, next text column, terus ke kanan, J, ke kanan, D. Ini teks kolom. Ini mohon maaf, data validation, Bu. Ini J. Ini data validation. Ya. Terus pilih yang list klik. Oh, ini list. Terus source-nya Yang ID provinsi, kita mau cari itu. ini ya. Kita mau cari dinamis. Nah, kayak menu gitu. Oke. Terus sudah ya. Oke. Ya. Oke. Nah, kita coba belajar mencari key untuk mendapatkan apa yang kita mau cari dengan dua fungsi misalkan. Dulu kan kita belajar VLOOKUP ya. Pak Kur kan menyampaikan tadi kalau yang VLOOKUP itu kurangnya terkait dengan urutan kolom. Ya.
Kalau ini saya coba pakai index match ya Bu. Jadi index match itu lebih fleksibel, sebenarnya sama aja ujungnya mendapatkan apa yang kita mau cari. Mungkin dicoba Bu, index. Terus array-nya Array ini mau dicari. ini ya. Regional bukan? Regional ya. Oh, Kalau itu pakai APBD aja tadi apa? Data tabel 2 tadi ya, bisa tabel 2 tadi ya. ini berarti di blok kah? Nggak usah, tabel itu kan Ibu buat name variable iya. tadi. Tabel tadi. Tabel 2. Terus row 6-nya? Row 6-nya apa yang mau dicari? Value-nya yang tadi di list value tadi. Misalkan Provinsi Sumatera Utara. Itu daerah mana gitu. Oh, tadi belum dipilih dulu, berarti diulangi ininya. Betul, ada yang kurang di sini. Jawa Tengah. Terus ini berarti indeks. Semangat Bu Devi. Dalam ya. Terus tabel 2. Wah, ini mah anu banget. Baru banget gitu. Terus ini regional ya berarti ya. Regional. Kok nggak muncul anu kayak tadi ya? Nggak kepanggil berarti, harusnya kepanggil. Gini. Sama kayak tadi sih Bu. Oh itu salah. Itu match. Index. Titik koma dulu. Ini kayaknya balik lagi Bu. Balik lagi Bu. Itu ada 2 kali tuh, salah tuh kalian Bu. Oh. Index. Maaf. Sama-sama Bu. Ini tabel 2. Tab. Kok nggak anu ya? Pakai tab Bu. Apa kok tab? Maaf, apa ya? Kurung siku. Mohon maaf kok, saya salah. APBD. Saya salah jangan ajarin ini, mohon maaf nih. Indeks. Tabel 2. Kurung siku. Kurung siku. Keluar ya. Nah, regional. Ini jadi regional yang mau dicari, tutup. Terus titik match, titik koma. Ikutin yang di sana Bu. Match. Ketik match aja Bu. Ketik manual Bu, match. Manual aja. Match. MAT. Nah, terus kurung yang mau dicari Provinsi Jawa Tengah atau? Ya, ini. Nah, klik titik koma lagi. Ini dalam tutup kurung dulu enggak? Tutup kurung, maaf. Iya kan? Titik koma. Terus? Kayaknya belum. Kayaknya belum tutup kurung itu. Belum. Belum kurung itu. Terus? Nah, ini kan lookup array-nya ya berarti ya. Itu lookup array berarti ke ID ya, APBD lagi, apa tabel 2 lagi. Kurung siku. Baru ID tutup prof. kurung. ID prof, cari field-nya, cari ininya. Ini berarti habis kurung siku? Kurung buka siku Bu. Kurung buka siku Bu. Kurung buka siku. Sama itu kalau kurung buka. Kurung bukanya di sini. Kayak setelah tabel 2. Tabel 2 buka kurung siku. Kan Bu. Sebentar. Nah, tabel 2 itu di backspace, delete. Nah, buka kurung siku. Nah, masukin apa Ibu mau milih apa? Referensi provinsi misalnya provinsi. Nah, provinsi, tutup kurung siku. Titik koma. 0. Tutup 2 kali. Nah, enter. Bismillah. Sambil memahami. Tabel ini regional, ini daerahnya. Match tabel 2. Referensi prof dari ini. Berarti indeksnya itu adalah nama daerahnya dimatchkan dengan nama provinsinya dari tabel 2. Betul. Coba ganti Sumatera Utara di tes Bu. Ya.
Kalau provinsinya Pak Aziz nggak ada, Bu. Papua biasanya Pak Aziz. Ya, sudah. Terima kasih. Wah, ini udah berhasil ini. Ya, baru 2, Pak. Mantap. Wah, ini mah next session ini harus jadi mentor nih. Waduh. Kayaknya kalau itu. Cuman tadi yang bingung tuh yang ketika yang ini Pak, kasih yang index match itu. Pertamanya gimana gitu? Ambil value dia, ambil value mau dicari sih. Nah, kita kan kadang-kadang ambil value-nya manual ya. Mungkin kita sekarang pakai modelnya list value. Mungkin pertama bisa ke data, ke tab data, Bu. Oh iya, bentar Pak. Kita mau cari buat list menu dari data yang ada. Data. Ya. Itu nanti sebentar. Nah, itu nanti data validation. Ya. Diklik aja. Oh, data validation. Ya. Ya, data validation juga. Nah, pilih yang list menu, list value. List value. Diklik aja Bu ya, list aja, list. Nah, terus ambil source-nya yang di ID prof. Ini sebagai yang dari A2 berarti. A2. Iya, bawah. Sampai ke bawah. Oke. Ya, ini berarti kan coba dilihat Bu. Dilebari juga bisa, dilebari. Coba dipilih satu, daerah mana sekarang? Sulawesi misalnya ya Pak. Ya. Nah, kita pengen cari Sulawesi itu di provinsi, di regional mana. Artinya kita bisa pakai VLOOKUP atau fungsi VLOOKUP yang sering kita ketahui, atau mungkin pakai salah satunya adalah pakai index match. Nah, bagaimana index match itu dijalankan? Pertama, sama dengan kita masuk ke fungsinya. Ya. Index. Nah, kalau ini berarti kita indeks mencari yang apa yang mau dicari, di array mana. Karena kita pengen cari regional, berarti kita pakai regional gitu ya, pakai yang array regional. Nah, untuk lebih mudah kan kita sudah buat ini ya, sudah buat name variable. Nah, gunakan saja itu. Jadi di tab terus dikasih buka kurung. Nah, kepanggil berarti regional ya kita mau cari ya. Ya, regional betul. Tutup kurung. Tutup kurung atau tutup tab tadi maksud saya. Tab ya, bukan kurung, bukan kurung sih. Sudah ya. Terus itu koma atau titik koma ikut di rumusnya. Titik koma. Nah, match di fungsi gabungan match buka kurung. Nah, sekarang nilai yang mau dicari. Berarti Provinsi Sulawesi Utara ya. Oh, ininya ya Pak ya? Betul. Koma lagi. Tadi ya. Ya. Nah, sekarang di mana dia array-nya yang ada Sumatera Utara? Berarti di ID Prof ya? Oh iya, di Reprov ini ya? Buka tab, tutup tab. Ya, koma, titik koma atau nol eksak. Kurung 2 kali ya. Ya.
Mas Azhar. Mas Azhar. Ya Pak Pur. Maaf, saya ke masjid. Bu Mila ini udah canggih nih. Bu Mila jangan dimatiin share screen-nya. Ya matiin Bu Mila, monggo jadi mentor. Saya mundur aja. Nyalain terus share screen-nya tadi. Lanjut. Siap, Pak. Tampilkan lagi. Benar, Pak. Ini Bu Mila nih udah canggih nih. Nah, sekarang soalnya diubah nih. Kita pengen tahu berapa pendapatan suatu daerah. Nah, dengan mengklik daerah tersebut, keluar tuh angkanya berapa. Nah, sekarang kita pengen tahu pendapatan dari Provinsi Sulawesi Utara. Begitu, Pak Zar, pertanyaannya Pak Zar. Ya, berarti pakai sum if s aja. Sum if s Bu siapa memilih ya? Siapa nih? Ya. Bu Mila pakai sum if s aja. Sum if s value-nya di atas Sulawesi Utara ya. Sum if s terus tabel PAD misalkan. Coba sum if s aja. Bukan penjumlahan. Sum if aja. Bukan penjumlahan. Apa sih, Kang? Kita hanya pengen memunculkan gitu memunculkan ya, Pak, ya? Pendapatan dari Sulawesi Utara. Jadi dengan ketika kita pencet list menu Provinsi Sulawesi Utara langsung muncul tuh pendapatannya berapa. Sum if s juga bisa, sum if juga bisa juga ya, oke. Lanjut. Coba. Sum if s aja coba. Sum if s. Sum if juga boleh, sum if. Nah, boleh sum if juga boleh sih. Oh, sum if. Satu aja kayaknya ya, cukup ya. Ya, satu aja. Cukup kayaknya. Sum if s kan kita mau cari apa? Pendapatan kan? Ya. Itu pendapatan aja. Jadi APBD, pendapatan. Apa tadi tabelnya? Tabel. Data. Data. Ya. Terus kriterianya kan? Kriterianya berarti kriterianya dia ID provinsi itu. Belum di-call itunya. Belum di tab. Satunya. Di tab dulu ya? Iya. Regional berarti atau pendapatan? Dulu, uangnya dulu. Oh iya. Tutup kurung terus nanti di koma. Oh, pakai sum if pakai. Kebalik nih kalau sum if aja deh, jangan pakai sum if aja. Rumusnya beda. Sum if. Nah, ya nggak apa-apa satu ini aja. Pendapatan terus kriterianya ini aja. Ya APBD terus ID Prof ya. Data ya. Data ya. Buka kurung ID Prof. Ya. Terus ambil yang di Sulawesi Utara coba. Sulawesi Utara. Di atas G2, di atas G2. yang tadi. Yang G2 tadi. Oh, yang ini. Nah, harusnya bisa mudah-mudahan. Saya belum tahu juga. Coba. Kurung. Tutup semua. Ya. Nah, Ya, mantap. Coba sekarang cek Jawa Barat berapa pendapatannya. Oke. Sip. Nah, kan kalau buat dashboard kan enak kan, tinggal klik Betul. keluar, klik betul. keluar. Ya, betul. Kesana arahnya Pak. Selamat, bagus. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini saya baru mengerti kenapa kemudian Mas Azhar ngasih file yang pertama yang di grup WhatsApp.
Ya, kalau yang pertama buat itu mungkin bisa dicontek ya, mungkin bisa membantu terkait dengan yang tadi list menu, terus lookup, terus sum if else, terus juga teman-teman biasa pakai if ya, mungkin seputar itu aja sih ininya. Tapi yang tadi pentingnya sebenarnya yang tadi yang saya sampaikan tuh 6 variabel itu cukup membantu menurut pribadi saya untuk kita memudahkan nggak bolak-balik dalam pindah sheet. Terus juga fungsi sum if juga cukup membantu ketika kita mengagregasi per regional, per provinsi dan sebagainya. Terus fungsi-fungsi lain tuh mungkin yang fungsi teks tuh mungkin bisa dibaca aja sih. Sementara itu Pak Pur, Pak MC yang bisa disampaikan, mohon maaf kalau ada kekurangan. Mas Azhar kan di awal kan buat file ini nih. Kang, ya, kami buat, ya, kebetulan dibuat. Nah, maksud Mas Azhar itu, saya baru nangkep nih, maaf ya Mas Azhar, saya kan agak lambat nih prosesornya. Maaf, saya menjelaskan aja nggak. Nah, jadi maksud Mas Azhar itu ketika kita memilih suatu daerah dari list menu ini, dia akan merecall yang data-data di bawahnya gitu ya? Ya betul Pak Pur. Nah, kan kelihatan ya teman-teman ya, cetrek gitu. Kok nggak mau berubah sih? Baca singgil. Kayaknya tadi ada konten yang ini. Agregatnya dibuang dulu Kang, itu masih seprovinsi. Agregatnya dibuang Kang, itu saya buat seprovinsi. Mudahkan ya. Cepat aja. Nah, artinya data-data di sini semua berubah gitu. Nah, maksud saya tuh baru mengerti, ini dashboard dibuat Mas Azhar menggunakan prinsip-prinsip seperti kita latihan yang tadi. Cuma Mas Azhar ini udah buat canggih nih, gitu. Ini kan sebetulnya pakai rumus-rumus kayak tadi semua sebetulnya. Bisa menggunakan rumus-rumus seperti tadi ya, Mas Azhar ya? Ya, Kang. Polanya seperti itu. Polanya seperti itu. Nah, jadi kalau ini jadi sudah terlihat canggih gitu. Cuma kita tadi hanya diberikan basicnya aja yang sederhana. Nanti canggihnya kayak gini gitu kan. Mohon maaf Pak Gur, saya mungkin waktu menjelaskan atau kemampuan menjelaskannya kurang. Mohon maaf, kira-kira seperti itu yang dimaksud Pak Gur. Terima kasih Pak Gur dijelaskan. Gitu aja sih Kang Ai. Kakak Ai. Teman-teman, ini dari apa yang sudah disampaikan Mas Azhar dan praktek tadi, kita dapat melihat bahwa penggunaan tabel name ini sangat berguna ya ketika kita bekerja di Excel ya dengan banyak formula atau sheet ya gitu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kalau kita hanya mengandalkan VLOOKUP gitu ya untuk data atau sheet yang banyak gitu. Jadi dengan adanya tabel name itu jika dipakaikan itu akan sangat membantu ya. Kita tidak perlu bolak-balik buka tutup sheet atau gimana sambil nggak kelihatan sheet gitu kalau kita bekerja sheet terlalu banyak gitu. Jadi ini tabel name ini juga sangat membantu karena kita sudah mendefinisikan di awal nih tabel-tabel apa aja. Saya tetap mendorong teman-teman, saya lihat kan WA Group kayaknya masih adem ayem aja gitu ya. Maksudnya kita manfaatkan optimal lah ya. Kalau saya kebetulan karena nggak aktif di WA Group karena tinggal nodong nih ke teman-teman saya untuk belajar Excel. Tapi bagi teman-teman ya khususnya yang di daerah ya juga yang termasuk yang di pusat bisa kita optimalkan mentor-mentor yang ada. Termasuk kalau misalnya ternyata Bapak dan Ibu punya data-data yang real di daerah gitu ya, kecamatan, kelurahan, desa, bawa aja Pak Bu gitu ya. Kita tanyakan ke mentor mumpung apalagi ada momentumnya begitu. Itu aja sih Bang Ai, makasih ya. Saya biasa itu menyebutnya belajar sama-sama belajar gitu. Itu jadi kita semua prinsipnya ke sana. Jadi
Mohon maaf kalau bila ada penyampaian yang kurang pas di hati maupun di telinga gitu ya. Mohon dimaafkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tetap sehat semua bagi kita semua. Terima kasih.